Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dengan NIM 0307 1281 1823 025. Baiklah, dalam mata kuliah mitigasi bencana geologi ini, daerah penelitian saya berada pada daerah Talawi, Kota Sawalunto. Baiklah, sebelum masuk ke materi pembahasan, saya akan membahas terlebih dahulu yaitu pengertian mitigasi bencana. Mitigasi bencana geologi merupakan suatu upaya memindahkan tingkat resiko bencana yang akan terjadi di masa yang akan datang ke masa sekarang. Hal itu dapat dilakukan dengan pembangunan fisik maupun dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap terjadinya suatu bencana. Sehingga dengan adanya mitigasi bencana dapat mengurangi beban kerugian yang akan disebabkan bencana, baik secara material maupun korban jiwa. Baiklah, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kondisi kependudukan daerah penelitian. Daerah Talawi ini merupakan kecamatan yang paling luas di Kota Sawalunto dengan luas mencapai 91,56 km persegi. Adapun jumlah penduduk Kecamatan Talawi ini pada tahun 2019 tercatat 19.425 jiwa dengan kepadatan penduduk 195,44 jiwa. Sedangkan dalam segi ekonominya, pendapatan pemerintah dari pajak bumi dan bangunan didapatkan 214.151.876 miliar. Dengan pendapatan utama berada pada sektor perdagangan, pertanian, dan pertambangan. Ini adalah komposisi penduduk Kecamatan Talawi pada tahun 2019, yang mana komposisi orang dewasanya itu 72% dan anak-anaknya 28%. Sehingga dari sini dapat kita lihat bahwa Kecamatan Talawi merupakan kecamatan yang lumayan produktif. Selanjutnya, pendapatan dari pajak bumi dan bangunannya, yang mana desa yang paling tinggi yaitu daerah Desa Batu Tanjung. Selanjutnya, yang ini merupakan fasilitas publik yang ada di Kecamatan Talawi, yaitu fasilitas pendidikan. Pembahasan yang kedua yaitu kondisi morfologi daerah penelitian. Daerah Talawi Sawalunto ini merupakan secara geologi merupakan bagian dari cekungan Ombilin, yang mana cekungan ini memiliki tatanan tektonik yang sangat kompleks karena dikontrol langsung oleh sesar geser atau strike slip fault pada sistem sesar Sumatera pada zaman tersier hingga saat ini, atau yang sering juga disebut dengan sesar Semangko. Sehingga morfologi yang terbentuk pada daerah ini didominasi oleh perbukitan terjal dengan kemiringan lereng yang relatif curam dengan kemiringan lereng lebih dari 40%. Sedangkan untuk sistem fluvialnya dikontrol langsung oleh batang Ombilin. Ini adalah penampakan 3D dari morfologi Kecamatan Talawi yang mana didominasi oleh perbukitan. Selanjutnya, dapat kita lihat dari peta kemiringan lereng daerah Talawi dan peta alignment density-nya. Pada peta kemiringan lerengnya dapat kita lihat bahwa sebagian besar dari morfologi pada daerah Talawi ini didominasi oleh yang memiliki kemiringan lereng dari agak curam hingga sangat curam. Sedangkan pada alignment density-nya, daerah Talawi ini memiliki daerah-daerah yang memiliki alignment density yang tinggi, yaitu daerah Talawi Hilia, daerah Rantih, dan Batang Tengah. Sehingga dapat kita ketahui dari alignment density ini, semakin tinggi alignment density, maka tingkat permeabilitas wilayah tersebut semakin tinggi. Maka dapat diinterpretasikan bahwa daerah tersebut merupakan dikontrol langsung oleh struktur-struktur, sehingga dapat juga disebut daerah damage zone. Sedangkan kalau kita indikasikan dalam suatu kebencanaan, maka daerah tersebut merupakan daerah-daerah yang rawan terhadap suatu bencana. Selanjutnya, sehingga dari kondisi keadaan geologi dan morfologi yang membentuk Kota Sawalunto ini,
Maka potensi bencana yang paling tinggi pada Talawi ini adalah tanah longsor dengan tingkat kerentanan dari sedang hingga tinggi. Hal ini dapat juga terlihat dari peta DB dan Inaris pada Kecamatan Talawi. Yang mana ini terlihat pada tren kejadian bencana 10 tahun terakhir, yang mana yang paling tinggi yaitu kejadian tanah longsor. Yang pada 2019 merupakan tingkat kejadian yang paling tinggi, yaitu sebanyak 5 kali dengan korban jiwa mencapai 1.500-an jiwa. Selanjutnya ini adalah kenampakan peta Inaris dari daerah Talawi. Ini dapat dilihat bahwa daerah Talawi ini memiliki tingkat risiko kebencanaan longsor itu yang sedang, warna coklat, lebih rendah dari daerah-daerah kecamatan lain, yaitu Kecamatan Silongkang. Namun secara umum dari Inaris ini dapat kita ketahui Kota Solunto ini memiliki tingkat risiko kerugian ekonomi sampai mencapai 35 miliar lebih, dan keterpaparan terhadap jiwanya mencapai 31.000 orang. Ini adalah merupakan kenampakan morfologi yang terbentuk pada pemotongan lereng bekas tambang dan waduk bekas tambang, serta ada juga lereng alami. Sehingga dari keadaan morfologi dan potensi bencana itu, langkah mitigasi yang dapat dilakukan pada daerah Talawi ini yaitu perlu adanya pengawasan ketat terhadap aktivitas tambang yang berada di daerah Kota Solunto, terutama pada daerah aliran sungai dan daerah perbukitan yang memiliki tingkat kecuraman yang sangat curam. Yang kedua, yaitu perlu adanya penguatan kerjasama lintas batas pengembangan sistem DAS, yang mana sistem DAS Kota Talawi, yaitu Sungai Batang Ombilin ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijinjong. Yang ketiga, yaitu perlu adanya peningkatan dan pemeliharaan tanggul, waduk, dan relokasi bekas tambang pada daerah yang berisiko tanah longsor. Yang keempat, yaitu perlu adanya penguatan dan pembuatan sistem peringatan dini untuk ancaman bencana, terkhusus bencana tanah longsor dan banjir. Dan yang terakhir adalah perlu adanya pengawasan yang ketat dan aturan yang baik terkait pembangunan pemukiman yang berada pada daerah-daerah yang rawan terhadap tanah longsor maupun banjir. Maka yang selanjutnya yaitu peluang asuransi. Jika dilihat dari kondisi geologi dan kondisi perekonomian masyarakat sekitar serta pendapatan daerahnya, maka terkait peluang asuransinya, maka saya memberikan nilai aset rumah warga pada daerah Talawi ini berkisar dari 100 juta sampai 250 juta, dan aset pemerintahnya dari harga 150 juta hingga 300 juta. Dengan besaran premi atau rate yang harus dibayarkan sebesar 0,1295%. Maka dari perhitungan premi yang mana rumusnya NP dikali dengan rate per bangunan, maka untuk bangunan tingkat rendah maka didapatkan preminya per tahunnya yaitu sebesar 1.295.000, yang mana per bulannya 107.916 rupiah. Sedangkan untuk premi untuk rumah yang kelas sedang sampai tinggi yang kisaran 250 juta, maka untuk premi yang dibayarkannya itu 269.791 rupiah. Dan untuk BMD, maka untuk bangunan sekolah atau bangunan desa dengan rate 150 juta, maka untuk per bulannya diwajibkan membayarkan 161.875, dan untuk bangunan tingkat tinggi yaitu dengan grade yang besaran mencapai 300 juta, maka per bulannya membayarkan 323.750 rupiah. Karena premi ini akan sejatinya premi ini akan bergantung juga terhadap kondisi
bangunan, kondisi terkait kerentanan suatu bencana pada wilayah bangunan tersebut. Sehingga dari penjelasan ini saya dapat simpulkan bahwa mitigasi itu merupakan hal yang penting bagi pembangunan suatu wilayah. Namun selain adanya partisipasi masyarakat akan sadarnya terhadap bencana, perlu adanya manajemen yang baik dalam proses mitigasi bencana. Salah satunya yang bisa ditawarkan yaitu asuransi bencana, yang mana ini dapat mengurangi beban kerugian terkait adanya bencana, juga dapat melatih masyarakat saling membantu sesama dan peduli sesama, tolong-menolong. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.